Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jumlah kekayaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Beliau adalah seorang pribadi yang berjiwa kaya dan kerap kali memakmurkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat umur menginjak 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pertama kali belajar berdagang atau berwirausaha. Abu Thalib sang paman mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam, dan sejak saat itu Nabi mulai menekuni usaha perdagangan atau menjadi pengusaha. Karena kemampuannya perdagangannya dan juga julukannya sebagai orang yang dapat dipercaya atau Al-Amin, ia mendapat sukses besar dan memperoleh harta kekayaannya. Berikut ini beberapa fakta terkait kekayaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sumber pendapatan. Tentu berdagang menjadi salah satu sumber kekayaan Nabi. Ia juga pernah menggembala domba milik orang Mekah dari umurnya yang baru menginjak usia 8 tahun. Salah satu alasan kenapa Nabi menggembala adalah untuk meringankan beban keuangan sang paman, yakni Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW juga memiliki warisan dari kedua orang tuanya. Warisan tersebut diantaranya adalah berupa harta wakaf, sejumlah tanah, perkebunan, dan berbagai hasil bumi yang beragam. Khadijah yang merupakan istri Nabi Muhammad mewarisi harta kepada Nabi Muhammad yang jumlahnya tidak sedikit. Warisan yang diberikan sang istri berupa rumah yang terletak di Mekah, tepatnya di antara Safa dan Marwa. Selain itu, beberapa sumber pendapatan Nabi diantaranya adalah dari harta bergerak dan harta rampasan hingga tanah. Harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan, hadiah dari pengusaha serta para sahabat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kekayaan Nabi Muhammad SAW saat menjadi pedagang tidaklah kecil. Neraca dagang Nabi Muhammad adalah berupa 1.216,343 gram emas atas usahanya, 1.251,601 gram emas atas pembiayaan seperti investasi dan sedekah. Selain itu, ada pula 15 bidang tanah dengan harga jual berkisar 25 kg emas yang diwakafkan. Angka-angka tersebut bukanlah angka yang kecil. Bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat sukses dalam berdagang. Yang ketiga, mahar Nabi Muhammad SAW ketika menikahi para istrinya. Ketika memutuskan untuk menikahi Khadijah, Nabi Muhammad SAW memberikan mahar berupa 20 ekor unta bakrah yang terbaik dan juga berkualitas. Satu unta ditaksir bisa mencapai 50 juta per ekor saat ini. Maka dijumlahkan mahar Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Khadijah hampir 1 miliar ya. Berdasarkan hal ini pun Nabi diketahui merupakan sosok yang kaya bahkan sebelum menikahi Khadijah. Lalu istri lainnya seperti Siti Aisyah radhiyallahu anhu pun dipinangnya oleh Nabi Muhammad dengan mahar berupa uang 500 dirham atau setara dengan 200 gram emas terbaik saat ini. Yang keempat, belajar berdagang dengan sang paman yakni Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang gigih di umurnya yang masih muda. Terkait menggembala pun, ia telah menggembala domba dan juga sudah mulai berjualan. Nabi pun tumbuh di bawah asuhan
pamannya Abu Thalib, dan ia belajar hal tersebut, yakni berdagang dari pamannya. Abu Thalib pernah mengajaknya berdagang di negeri Syam. Nabi pun ingin membantu meringankan beban keuangan sang paman. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan lintas negara. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ahli dalam berdagang, dan ia melakukan perdagangan ke lintas negara. Ia berdagang ke negeri Syam yang saat ini telah terbagi menjadi 4 negara, yakni Libanon, Yordania, Suriah, dan Palestina. Selain negara-negara tersebut, Nabi Muhammad diketahui telah berdagang sampai ke 17 negara. Ia tentunya juga memiliki reputasi yang baik dalam berdagang, maka beliau pun diberi julukan Al-Amin atau orang yang jujur. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW juga pernah jatuh miskin. Nabi yang kaya juga pernah jatuh miskin hingga mengalami kelaparan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, serta pakaian. Nabi mengalami kemiskinan saat awal ia memasuki Madinah. Namun setelahnya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan harta rampasan perang sebanyak 50.000 emas dinar, yang mana satu keping emas dinar dihargai sebesar 2 juta rupiah saat ini. Dan Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan sebanyak 20%, sehingga total kekayaannya sebanyak sekitar 20 miliar yang didapatkan oleh Nabi. Itulah beberapa informasi mengenai sumber kekayaan Nabi Muhammad. Bisa dibilang Nabi Muhammad mendapatkan kekayaan tersebut dari hasil berdagang. Barang siapa yang ingin kaya, ikutilah sunnah Rasul, yakni berdagang. Demikian mengenai 6 fakta tentang kekayaan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.